Perkenalkan, saya Raffi Jarehan dari kelas PTUD dengan NIM 230101191302300. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh dari ternak unggas. Unggas yang saya pilih yaitu ayam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang organ eksterior unggas ayam. Ini terdapat kepala, yang pada kepala terdapat paruh dan juga mata. Kemudian ini dadanya, ini sayapnya, dan ini ekornya. Kemudian di bagian bawah terdapat kaki. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada unggas ayam. Ayam bernafas menggunakan hidung, yang udara masuk melalui hidung kemudian melalui saluran bernama trakea. Kemudian di ujung trakea terdapat dua cabang yang bernama bronkus. Yang pada bronkus sendiri terdapat banyak cabang bernama bronchiolus. Kemudian terdapat paru-paru, di mana di dalam paru-paru terdapat alveolus yang fungsinya sebagai pertukaran oksigen. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pencernaan pada unggas ayam. Pakan masuk melalui esofagus. Ini esofagus. Pakan kemudian melalui esofagus masuk ke tempat penyimpanan sementara makanan yang bernama crop atau tembolok. Kemudian makanan mengalir masuk ke proventriculus, kemudian tersalurkan ke gizat, yang pada gizat terdapat penghancuran makanan dengan menggunakan gerak peristaltik. Kemudian penyerapan nutrisi dari makanan diserap oleh usus halus, yang pada usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah melalui usus halus, makanan masuk menuju ke seka. Ini seka. Di dalam seka, makanan akan diserap airnya. Kemudian makanan masuk menuju ke usus besar, yang pada akhirnya masuk ke kloaka sebagai tempat pengeluaran makanan. Tempat pengeluaran sisa hasil makanan. Sekarang kita membahas tentang alat reproduksi pada unggas ayam. Terdapat 2 testis yang fungsinya yaitu sebagai penghasil sperma. Terdapat saluran epididymis yang merupakan tempat pematangan sel sperma. Setelah epididymis terdapat saluran vas deferens yang merupakan tempat saluran sperma. Dan di daerah sini terdapat kloaka yang merupakan tempat keluarnya sperma. Setelah alat reproduksi ayam jantan, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat reproduksi dari ternak unggas ayam betina. Bagian alat reproduksi betina yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat di mana proses pembentukan ovum atau yolk. Bagian yang kedua yaitu oviduk. Pada bagian ini terdapat 3 bagian yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Yang infundibulum memiliki panjang sepanjang 9 mm, magnum sepanjang 33 mm, dan isthmus sepanjang 10 mm. Kemudian terdapat vagina yang merupakan saluran di mana telur lewat sebelum dikeluarkan melalui bagian terakhir yaitu kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada unggas ayam. Di sini terdapat ginjal, di mana ginjal merupakan tempat sekresi urin. Setelah disekresikan, urin masuk melalui saluran ureter. Setelah dari ureter, karena tidak memiliki kantong kencing, urin disalurkan ke saluran urodenum. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang sering menyerang unggas. Penyakit pertama yaitu penyakit ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang pencernaan, pernafasan, atau syaraf pada unggas yang dapat menyebabkan kematian. Tanda-tanda dari penyakit ini yaitu pendarahan pada seka, kemudian bintik pada ventriculus, dan juga pembengkakan suara pada ayam. Cara mengatasi penyakit ini yaitu dengan cara melakukan vaksin pada ayam. Yang kedua adalah koriza. Koriza merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang pada hewan ternak, tidak peduli usia dari hewan ternak tersebut. Ciri-ciri dari ayam yang terkena penyakit koriza yaitu mata berair, hidungnya berlendir, dan juga sayapnya turun. Penyakit koriza sendiri biasanya terjadi ketika pergantian musim. Pengobatannya biasanya dilakukan dengan cara pemberian prep. Penyakit yang ketiga yaitu berak kapur. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri salmonella.
Gejala dari penyakit ini dapat dilihat melalui feses pada ayam yang terdapat sebuah cairan putih lengket. Kemudian ayam juga merasa lemas, bahkan juga ayam merasakan terengah-engah karena penyakit ini. Penyakit ini biasanya terjadi karena kurangnya kebersihan pada lingkungan kandang.